Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita bawa rasa ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan setiap hari kami mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu atas hidup kami, rancangan yang indah, bukan rancangan yang gagal Tuhan. So itu malam hari ini sama-sama kami mau memuji, kami mau menyatakan bahwa senantiasa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Oh, rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, Kau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa setia di dalam jalan hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sebab firman-Mu ya dan amin, Kau sumber kekuatan kami, Kau pengharapanku, amin, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, oh, rencana
rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, terima kasih Bapa, indah bagi Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Oh, pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami terima apa yang terbaik dari Engkau. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap persembahan kami Tuhan. Segala pujian kami, hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bahkan Allah yang selalu menyertai hidup kami, memegang tangan kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan, hanya Yesus dalam hidup. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Lagi bersama dengan iman, mari bersama katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah hanya Yesus Engkau dalam hidup.
dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami saat itu. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkau jalan keluar kami, Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Katakan pujian ini dan berseru, dengan iman kami katakan Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan, Engkaulah harapan, Engkau kekuatan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mau selalu bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Yesus, Yesus, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu mari dengan segenap hatiku. Yes, mari bersyukur pada Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Mari bersyukur pada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami saat ini, mari datang bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, sungguh anugerah-Mu mempesona. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami bertemu di mezbah doa semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mezbah doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita. Selamat malam Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Carol dan saya ingin menyampaikan kesaksian pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat jatuh dalam kesalahan dan akhirnya saya hamil di luar nikah. Saat itu saya dan pasangan saya sama-sama belum siap dan dalam kebingungan kami sempat berusaha berbagai cara untuk menggugurkan kandungan kami. Anak kami dalam kandungan saya, namun semuanya tidak berhasil. Ketika usia kandungan saya semakin membesar, kami mulai takut kalau anak yang saya kandung nanti lahir tidak sempurna karena kami sudah mencoba hal-hal yang salah. Namun kuasa Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan sungguh baik. Saya tidak tahu apa rencananya waktu itu, tapi ketika saya periksa ke USG, ya hasilnya puji Tuhan semuanya normal. Meski hasilnya baik, saya tetap diliputi rasa cemas. Setiap malam saya berdoa. Ya, saya memohon pengampunan dari Tuhan dan saya bilang, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan anak ini lahir, saya mohon supaya anak ini lahir sempurna. Ya, karena udah mau digugurin ya. Saya berdoa supaya anak ini tidak cacat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya berjanji kepada Tuhan, jika anak saya lahir dengan sempurna, saya akan mempersembahkan hidup saya dan anak saya untuk melayani Tuhan. Dan saya juga mau bersaksi di mezbah doa Ibu Debbie Basjir. Singkat cerita, sebelum waktu ditentukan anak saya lahir, itu masih 9 bulan kurang. Dan saat ketuban saya pecah, saya langsung ke rumah sakit dan keesokan harinya anak saya lahir. Puji Tuhan Ibu Debbie, anak saya lahir sempurna. Bahkan tidak kurang suatu apapun. Saya tidak bisa berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Anak saya cantik sekali dan melalui pengalaman ini saya benar-benar merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan yang begitu nyata. Tuhan mengampuni saya yang sudah berdosa. Terima kasih banyak Ibu Debbie dan juga seluruh tim DB TV yang selalu menjadi saluran berkat.
Tuhan Yesus memberkati ibu, sekeluarga, dan seluruh tim pelayanan. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita memang sudah pernah berbuat salah, tetapi jangan membuat kesalahan yang lain untuk menutupi satu kesalahan yang sudah ada. Saya mengakui bagaimana kebesaran hati dari siapa Carol tadi yang sudah bersaksi, sudah salah, hamil di luar nikah dan berusaha untuk menggugurkan. Tapi Tuhan baik anak itu tidak kenapa-kenapa, tidak gugur, tetapi lahir dengan sehat sempurna dan tidak kurang suatu apapun. Dan puji Tuhan sekarang Carol bertobat. Tuhan itu baik dan dahsyat bagi setiap orang yang mau bertobat dan percaya pada Dia, asalkan kita mau sungguh-sungguh berubah dan tidak hidup sesuai dengan kedagingan kita. Puji Tuhan Carol dan dia bilang sudah merasakan bagaimana pengampunan dan kasih Tuhan yang nyata. Tuhan mengasihi setiap kita yang mau bertobat tentunya. Puji Tuhan Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang sudah di Amsal 10, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Jadi saudara, Amsal-Amsal ini tuh adalah meliputi Amsal-Amsal yang beraneka ragam topik. Bagian pertama itu ditulis oleh Salomo dan 2 bagian berikutnya itu ditulis oleh orang lain. Tetapi kemudian dikumpulkan oleh Raja Salomo. Dan perkataan-perkataan ini adalah memberi hikmat untuk hidup yang lebih saleh dan setiap langkah hidup kita boleh terjauhkan dari malapetaka. Amsal 10, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak itu mendatangkan sukacita, sudah pasti saudara. Tapi anak yang bebal itu mendatangkan kedukaan. Kita berdoa tentunya supaya anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka hidup dengan bijaksana agar mereka mendatangkan sukacita bagi kita. Kita berdoa supaya anak-anak kita, bahkan kita harus memperdengarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Karena firman Tuhan berkata, didiklah anakmu sesuai dengan firman Tuhan supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Kalau anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan, mereka mendapatkan hikmat dan pasti hidup mereka akan bijaksana sehingga menjadi sukacita bagi orang tua. Sebaliknya anak bebal artinya yang tidak mau bertobat. Mereka itu hanya akan membawa kedukaan bagi orang tua. Berapa banyak sekarang kita melihat orang tua yang menderita hidupnya di masa tuanya karena perbuatan anak-anak. Anak-anak yang gak takut Tuhan, anak-anak yang hidup dalam dosa, anak-anak yang jauh dari Tuhan. Itu membuat hati orang tua itu berduka, apalagi anak-anak berantem, ribut satu dengan yang lain. Itulah kedukaan bagi orang tua, karena mereka tidak dididik dalam firman Tuhan. Karena itu saudara, sebagai orang tua, sudah tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita dengan firman Tuhan. Sebagai anak malam ini sudah tanggung jawab kita untuk hidup menyenangkan orang tua. Ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Semua kita di dunia ini bekerja mencari uang, mencari kekayaan, mencari harta. Tentunya kalau kita diberkati dengan banyak harta dan kekayaan, kita akan hidup ini lebih senang, lebih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi bagaimana kita mencari harta, memperoleh harta itu penting. Karena tidak semua harta yang datang itu dari kebenaran atau dengan jalan yang benar. Banyak orang mendapatkan harta dari cara-cara yang salah. Banyak orang kaya karena korupsi, banyak orang kaya karena nipu orang, ada orang kaya karena make uangnya orang, ada orang kaya karena jual diri, ada orang kaya karena membunuh, ada orang bisa kaya karena macam-macam hal. Ingat, kita memang membutuhkan uang, kekayaan dan harta benda di dunia ini. Tetapi bagaimana kita memperoleh harta itu penting. Ayat ini berkata harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna.
Artinya apa? Uang yang kita dapat dari hasil dosa, dari hasil kefasikan, itu tidak berguna, Alkitab bilang. Mau bagaimanapun kita menggunakannya, itu di mata Tuhan tidak berguna. Ya, ada orang-orang yang berkata, saya ini terpaksa jual diri, Bu. Saya terpaksa jadi pelakor, saya terpaksa jadi simpenan, om-om. Karena saya ingin membiayai keluarga saya. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sebesar apapun yang kau lakukan untuk keluargamu, kalau itu dari hasil uang yang tidak benar, Alkitab bilang itu tidak berguna. Ya, berguna apalagi di mata Tuhan. Ya, dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, dengan dosa itu tidak berguna. Tetapi kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Sebaliknya saudara, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, bertobat, maka hidup kita ini terhindar dari maut. Walaupun kita mungkin hidup pas-pasan, tidak kaya. Ya, kalau disuruh memilih hari ini saudara jadi kaya, punya harta benda banyak, punya uang, tapi dari hasil dosa, ya saudara binasa. Atau saudara hidup pas-pasan saja, tapi saudara hidup dalam kebenaran dan engkau diselamatkan, luput dari maut. Ya, saya percaya kita pasti akan memilih, ya mending saya terselamatkan, ya luput dari maut, walaupun sekarang mungkin saya tidak kaya. Ya, soal kaya itu nanti Tuhan yang akan menakar dan Tuhan akan memberi upah, asal kita yang pertama carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Jangan dibolak-balik saudara, cari uang dulu, lalu uangnya itu dari hasil yang haram dipakai untuk melayani Tuhan. Sekarang banyak orang begitu, pengusaha-pengusaha, ya mereka mungkin ya mengambil uang-uang yang tidak halal, ya, lalu dipakai untuk pelayanan. Dia pikir kalau dia pakai untuk pelayanan maka uang itu berguna. Alkitab bilang ya uang yang diperoleh dengan cara kefasikan itu tidak berguna, kata firman Tuhan. Tetapi sebaliknya kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tuhan itu tidak membiarkan orang benar hidup menderita kelaparan. Ya, kalau ada saudara yang lapar, ya coba dicek, berarti hidupmu nggak benar. Karena kalau kita hidup benar, Tuhan tuh pasti pelihara. Bukan bicara soal kaya, saya juga dulu pernah menderita. Ya, waktu saya ikut Yesus nggak punya apa-apa, tapi saya nggak pernah kelaparan. Ya, Tuhan pelihara, ada aja jalan yang dibuka, ada aja orang yang menolong. Ya, kalau kita hidup benar, Tuhan bilang kita tidak dibiarkan menderita kelaparan. Tapi keinginan orang fasik itu ditolak oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita hidup dalam dosa, apapun keinginan kita, doa-doa kita ditolak oleh Tuhan, gak didengar. Makanya saudara, mari kita berbalik pada kebenaran, tinggalkan dosa, kembali pada Tuhan dan minta Tuhan sungguh-sungguh untuk berkarya dan menyertai kita. Ayat 5, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang lambat, orang yang malas, gak mau kerja, lambat, pasti miskin. Sebaliknya orang rajin itu pasti akan menjadi kaya. Ya, tetapi dia gak takut Tuhan, Bu. Kalau dia rajin dia kaya, tapi kan tidak diberkati. Karena kaya dan diberkati itu berbeda saudara. Ada orang kaya tapi dia gak diberkati. Kaya tapi dia nggak dikasih karunia untuk menikmati semua kekayaannya, itu namanya tidak diberkati. Kalau orang diberkati sebaliknya, mungkin pas-pasan nggak kaya raya, tapi dia punya karunia menikmati, itu hidupnya luar biasa. Ya, jadi orang rajin itu bisa kaya, bisa, karena kekayaan itu bisa datang kalau dia rajin. Tetapi soal diberkati bisa menikmati kekayaan, nah itu hanya datang dari Tuhan saja. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Pada waktu kerja, bekerjalah. Supaya kita bisa ya menabung, mengumpulkan harta. Dan waktu artinya ketika kita ini sedang dalam keadaan yang memang harus bekerja, bekerjalah. Selama masih sehat untuk mengumpulkan sesuatu. Supaya ketika kita tua nanti ada cadangan untuk kita bisa hidup. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ingat, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau kita menjadi orang diberkati, kita bisa menikmati semua yang Tuhan izinkan terjadi. Ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, orang benar itu kalau dia mati, kenangannya aja mendatangkan berkat. Orang akan ngomong gini, aduh dia dulu ya
waktu hidup sungguh dia itu baik sekali ya, menjadi berkat kan kenangannya. Tapi kalau orang fasik itu namanya jadi busuk. Ingat saudara, gajah mati meninggalkan ya gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik itu yang perlu kita jaga, karena Alkitab berkata nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Ayat 8, siapa bijak hati memperhatikan perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Orang yang bijaksana dalam hatinya memperhatikan perintah-perintah. Apa yang disuruh firman Tuhan dilakukan, apa yang disuruh gini dia lakukan. Sebaliknya, orang yang bodoh bicaranya itu akan jatuh. Ayat 9, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena itu mending kita ini memilih hidup benar saja. Sebab siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Kita gak perlu takut tentang hari depan, kita gak perlu takut tentang hari-hari ini. Banyak gosip yang beredar akan ada krisis, akan begini, udah mau kiamat dan lain sebagainya. Karena di beberapa negara sekarang udah pakai chip ya. Gak usah takut, asal hidup kita ini bersih di hadapan Tuhan. Maka amanlah jalan kita, Tuhan akan menyertai kita. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sebaliknya orang yang suka miring-miring, melakukan dosa, itu pasti akan diketahui saudara. Ayat yang ke-10, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jangan suka bermain mata, mengedipkan mata itu orang-orang munafik. Yang suka bicaranya lain di belakang, lain di depan. Sukanya bermain mata, mengedipkan mata. Ya jangan saudara, karena orang-orang yang mengedipkan mata itu hidupnya membawa kesusahan. Ya dan siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Orang yang mengedipkan mata itu suka memfitnah, suka berbicara buruk di depan lain, di belakang lain. Dan firman Tuhan berkata pasti mereka akan jatuh. Tetapi sebaliknya orang yang mau hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh menjaga kelakuannya bersih, jalannya aman, dipelihara oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan yang sudah mengumpulkan kami, dan hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan mau untuk mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami, agar hidup kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, biarlah kesembuhan mengalir. Yang sedang adalah masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, kami tahu dan percaya waktu Tuhan turut bekerja, semuanya boleh terselesaikan. Kami taruh iman dan harap kami hanya kepada Tuhan. Kami mau bertobat, mampukan setiap kami untuk bertobat Bapa. Kau memberkati juga semua mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan orang-orang bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk semua orang-orang yang mau mencari Engkau di atas bangsa ini. Kami percaya anugerah-Mu cukup. Berkati Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, semua orang-orang yang ada di kepemerintahan, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, dan mereka boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, Engkau pegang kendali Tuhan atas setiap manusia yang ada di dunia ini. Kami semua menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dalam keadaan apapun, biarlah hidup kami boleh setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya anugerah-Mu cukup atas setiap kami. Rombongan Mesbah Doa yang akan berangkat ke Israel, Tuhan sertai dari pergi sampai pulang, tibakan dengan penuh selamat, semua dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara, saya mengundang setiap saudara yang ada di Jakarta untuk hadir bergabung dalam ibadah Mesbah Doa Onsite tanggal 16 Oktober di Citycon Sleepy. Di Citycon Sleepy jam 6.30 sore. Kami tunggu kehadiran saudara dan alami lawatan Tuhan. Ingat tanggal 16 Oktober di Citycon Sleepy. Tuhan Yesus memberkati. Pegang tanganku,
hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku